Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdaril azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadatul istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa jazama al-batila wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghina bil ilmi wa zina bil hilmi wa qina bit taqwa وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi bi ulumi fid darin amin. Ila an qal ummahatu mahasinil akhlaq arba'un wa minha tatafarra'u al-mahasin wa hiya al-hikmatu wa syaja'atu wal 'iffatu wal 'adlu. Terakhir kita sudah membahas al-ma'na al-ijmali. Ijmal itu bukan tafsir, jadi tidak menetapkan secara keseluruhan. Makna dari akhlak yang luhur adalah mungkin 2/3 daripada agama atau setengahnya dari agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang luhur itu setengahnya agama. Kenapa kok bisa sih akhlak ini menjadi sebab agama itu hampir sempurna karena akhlak? Well, kata para ulama, karena sebab akhlak tadi yang mendidik diri kamu, jiwa kamu untuk memiliki sifat muraqabah, selalu diperhatikan Allah, sehingga kamu beramal atau berbuat dengan penuh kepatuhan seakan-akan engkau sedang melihat Allah secara kasat mata padahal tidak melihat. Sehingga ini yang dikatakan puncak maqam ihsan. Bagaimana Nabi SAW bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita nyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, padahal kasat mata kita nggak melihat Allah, kasat mata kita tidak melihat zatnya Allah. Tapi kita tahu fa innahu yarak, Allah melihat kita. Nah, ini akhlak, makanya akhlak ini begitu penting dalam agama. Kemudian beliau melanjutkan lagi, ummahatul masal akhlak, induk semang atau akhlak luhur ini punya 4 induknya. Dari 4 sifat ini melahirkan sifat-sifat kebaikan yang lain, gitu loh. Apa itu? Yang pertama al-hikmatu, yaitu hikmah. Apa hikmah? Kalau bahasa Indonesia simpel itu kebijaksanaan. Dia bijaksana dalam memilah. Itu hikmah. Ya Rasul akhlaqil hasanah. Hikmah ini kepalanya akhlak yang luhur, akhlak yang terpuji. Wahya, apa itu hikmah? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-muqarrib ilallah, yang mendekatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muzahid fid dunya, yang menyebabkan orang tersebut memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Al-muraghib fil akhirah, yang menyebabkan seseorang itu pengennya akhirat aja terus. Al-mamzuj bi khaufillah, yang orang tersebut bakal selalu diliputi ketakutan kepada Allah. Maksudnya apa? Dia rasa takut amal yang tidak diterima, Allah tidak memerhatikannya lagi, Allah tidak merahmatnya lagi, Allah tidak memandangnya lagi, Allah tidak meridhoinya lagi. Itu yang ditakutkan terus-terusan. Wa hiyal khairul katsir alladzi asyara ilaihi al-Qur'an bi qouli ta'ala. Hikmah itu kebaikan yang begitu banyak sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah atau kebijaksanaan tadi itu kepada seseorang siapapun yang dia kehendaki. Man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan Allah hikmah, maka dia telah mendapatkan dan pemberian dari Allah kebaikan yang banyak. Itu hikmah. Ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat kita jadi zuhud terhadap dunia, yang menyebabkan kita itu pengennya beramal untuk akhirat karena ada perjumpaan dengan Allah di sana,
yang diliputi semua rasa takut, diterima atau enggak ya? Takut nanti, ya Allah jangan kau jauh dari saya. Itu hikmah. Wa rasul hikmah wa khaufullah. Dan kepala atau puncaknya hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Kita mesti belajar punya rasa takut kepada Allah. Sebab orang saat bermaksiat itu rasa takut kepada Allahnya dicabut sama Allah. Seakan-akan dia nggak punya Tuhan. Otomatis hatinya dia langsung buta, nggak ngelihat apa-apa. Karena Allah cabut rasa takutnya, Allah cabut imannya. Ini mesti diperhatikan benar-benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sul hikmati makhafatullah. Nabi SAW bersabda, puncaknya hikmah atau kebijaksanaan itu adalah menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Qur'an innama yakhshallah min ibadihi ulama. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya itu adalah para ulama. Jadi harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ilma, tidak didapatkan ilmu atau tidak disifati seseorang itu berilmu illa ma'al khauf, kecuali di samping ilmunya itu bersamaan dengan rasa takut kepada Allah, min iqabillah, dari azabnya Allah, wa ma'ar raja, dan juga berbarengan dengan harapan. Jadi selain takut dari azabnya Allah, hukumannya Allah, balasan dari Allah, berbarengan juga dengan harapan fi rahmatihi, berada di bawah naungan rahmatnya Allah juga. Jadi selain takut tadi nih juga berbarengan sama berharap, mudah-mudahan selalu di dalam naungan rahmatnya Allah. Aman huwa qanitun ana alladhi sajada qiyaman yahfadhu al-akhira yarju rahmat rabbih wa huwa sadiqul amin. Wa tabatturana laili wan nahar, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga rasa takut dari hukumannya Allah sambil berharap selalu dalam lingkungan rahmat, dan betul-betul siang malam dia deketin Allah. Zikirnya, sholatnya, puasanya, amaliyahnya, dan ini semua diusahakan untuk Allah. Itu hikmah, hasil dari hikmah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab wa bil hikmah yudrikul khata' min as-shawab. Dan dengan hikmah tadi seseorang akan mendapatkan atau mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak dengan nafsu. Jadi tadi itu sambil dia belajar, dia mengamalkan, dia latih dirinya punya rasa takut berbarengan dengan rasa pengharapan, nanti insya Allah bakal melahirkan ilmu hikmah. Itu dalam syarak, tapi istilahi ada hikmah yang lain. Kadang ada orang bilang ilmu hikmah itu kayak ilmu wirid gitu. Ilmu hikmah, belajar wirid misalkan, belajar wirid biar kebal, biar apa kayak itu hikmah, itu ilmu hikmah juga. Tapi secara istilahi dalam ilmu tenaga dalam itu namanya ilmu hikmah. Kemudian yang kedua, asyaja'ah,
Induk semangnya akhlak yang luhur itu asyaja'ah, keberanian. Tadi takut dari hikmah, sekarang kok berani. Apa yang maksud keberani? Apa itu berani? Maksud perkasa atau jago? Gal di sini maksudnya hiya dhaddu quwwatil ghadab hatta yanqad lil aqli wa din. Dia bisa mengikat kekuatan, dia bisa mengikat amarahnya dia sehingga bisa dikontrol oleh akal dan agama. Bukan berarti dia nggak bisa marah. Dia boleh marah, tapi amarah itu dia bisa kontrol. Yang kontrolnya itu agama sama akalnya. Itu maksudnya asyaja'ah. Dia harus bisa mikir berarti kapan saya harus marah, kapan saya nggak harus marah. Fayaghdhabu lillah, sehingga dia bisa marah sebab Allah. Hormatullah dihinakan, dia marah. Syiar Allah dihina, dia marah. Kalam Allah dihina, dia marah. Nabi Muhammad SAW dihina, dia marah. Syariat direndahkan, dia marah. Dia marah. Wayaqdimul ghaid lillah, tapi dia juga bisa nahan amarahnya karena Allah. Wahadihiyal quwwah, inilah kekuatan sesungguhnya. Jadi maksudnya dia berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia marah, tapi dia juga bisa memaafkan. Sampai sini bisa dipahami? Qala alaihi salatu wassalam, ma ta'duna sar'ata fikum qala alladhi la tasra'uhu ar-rijal qala laysa dhalika alikna sar'ah alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab rawahu Muslim. Dan Nabi SAW pernah bertanya sama sahabat, apa yang kalian pahami daripada sar'ah? Sar'ah itu masalah gulat apa? Kalau nggak salah. Well, sar'ah itu jagoan, mau sifat keberanian. Jadi dia bisa menggulingkan, kalahkan orang gitu, itu maksudnya. Paham nggak? Apa sih maksudnya sar'ahnya? Jadi dia berantem, dia jatuhkan musuh. Nah, ini sar'ah. Bukan gulat, bukan berantem doang, tapi sifatnya itu sar'ah namanya. Enggak, alladzi la tasra'uhu rijal. Sahabat guna orang-orang yang enggak berani ngelawan dia. Nah, itu berarti jagoan tuh. Bukan kata Nabi SAW, bukan zalik, bukan. Walakin sar'ah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sar'ah itu orang dibilang jagoan, kuat, atau pegulat sejati atau petinju sejati, yaitu orang yang bisa menahan dirinya saat dia marah. Dia bisa mukul, dia bisa balas, dia bisa minjak, dia bisa lebih parah, tapi dia tahan. Dia tahan. Itu sar'ah. Apa berarti itu? Keberanian. Itulah. Wa yatafarra' min hadhihi an-najdatu wal karam wa syahamah wa kasrun nafas wal hilm wal ihtimal wa thabat qabul ghaid wal waqar wa ghairiha. Nah, dari syaja'ah tadi, dari keberanian tadi nih, yang jagoan tadi, Bang Jago tadi nih, dia bisa nahan amarahnya saat marah. Dia bisa, itu bisa menghasilkan sifat-sifat yang lain. Apa itu an-najdah? Sifat saling tolong menolong. Akhirnya dia bisa nolong orang karena dia bisa mengendalikan emosinya. Oh, saya nggak boleh marah, memang sebenarnya kasihan dia begini, sudah dia bantu. Wal karam, akhirnya bisa menghasilkan sifat dermawan. Itu yang kita cerita kemarin. Seharusnya bisa balas marah, tapi ternyata nggak pernah dididik untuk membalas cacian, malah dikasih duit sebagai ucapan terima kasih. Wasyahama wa kasrun nafas wal hilm wal ihtimal was sabat wa qadrul ghair wal waqar ghairha, banyak juga untuk menghasilkan kelembutan,
kemudian peduli, kemudian tetap pendiriannya, bisa tahan amarah, punya wibawa dan lain-lain. Itu syaja'ah. Tapi tidak melulu dia marah terus. Oh ini haram, ini dosa, ini begini. Lah bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi dia bisa menyesuaikan, dan ketika dia marah dia segera memaafkan. Nggak mau lama-lama. Sebab Nabi pernah diminta nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat sehingga aku bisa mendapatkan kebaikan dunia sampai akhirat. Jawab Nabi, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, para dan diulang sampai berkali-kali sama Nabi SAW. Jangan marah, la taghdab, jangan marah. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikit lagi. Kemudian sifat yang ketiga, iffah. Sifat iffah ini induk semang juga dari sifat-sifat yang luhur atau akhlak-akhlak yang mulia. Apa itu iffah? Gal hiya kafun nafsi an syahawat inda isyaratil hikmati wal akli. Iffah itu adalah menahan diri dari syahwat saat mendapatkan isyarat dari hikmah dan akal. Dari hikmah yang pertama tadi dan akal. Simpelnya, dia nahan dirinya dari segala macam syahwat karena dia punya rasa takut kepada Allah, dia punya rasa harapan yang tinggi kepada Allah. Itulah maksudnya. Paham? Nah, iffah ini nggak semua orang punya, nggak semua orang bisa melakukannya. Makanya sifat terbaik bagi perempuan tuh malu. Dari malu ini anak dari iffah. Kalau orang punya sifat iffah, dia pasti punya rasa malu, dia pasti punya rasa dermawan dan lain-lain sebagainya. Wa yatafarra minha, dan bercabang dari iffah tadi, diantaranya as-sakha, dermawan. Dia punya rasa dermawan. Bukan berarti dia antisosial. Paham? Wal haya tuh, dia punya sifat rasa malu. Wasobru, dia juga punya sifat sabar. Wal musamahah, toleransinya tinggi. Wal qanaah, dia terima atas rezeki yang Allah berikan kepadanya setiap hari. Dia nggak bakal cari lebih kok. Dia dapat sekian, udah saya nggak bakal ini sama. Saya juga bukan nggak cari lebih, maksudnya saya nggak bakal maksakan. Ya alhamdulillah untuk hari ini, gitu loh. Wal wara', dia juga punya sifat wara' dari iffah tadi. Wara' itu dia hati-hati. Dia hati-hati, nggak mau sembarangan dalam langkah cari rezeki dan lain sebagainya. Wal latafah, dia juga punya sifat kelembutan. Wal musa'adah, dia juga punya sifat saling membantu. Waqilatut tama' wa ghairiha, dan sedikitnya keinginan dari iffah tadi. Dia nggak punya banyak keinginan. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli emas, pengen beli ini, gitu loh. Nah, dia nggak, mana yang dia perlu itu aja yang dia bakal beli, yang dia inginkan. Sisanya mungkin dia tabung, dia kasih ke orang, dia sedekahkan. Itu iffah, sifat yang ketiga. Untuk semang dari akhlak-akhlak yang luhur. Jadi habis hikmah, syaja'ah, kemudian iffah, ya kan? Sekarang yang keempat, al-adlu.
Al-adlu huwa al-qudratu ala dhabtil jawarih tahta isyarat syara' wal aqli wa furu' ahadil ummahat. Adil itu kemampuan untuk menggerakkan anggota badan ini dalam berbuat hal-hal di bawah isyarat syariat, akal dan akal. Adil. Jadi gini, bukan berarti dia bersikap kepada orang itu semuanya sama, dalam tanda kutip gini. Contoh, dia keluar dari rumah, dia bawa duit 100.000 atau 1 juta, ya, dia punya kemampuan, boleh dia kasih semua langsung ke orang, satu orang 1 juta gitu, atau dia mau bagi. Nah, kalau orang punya sifat adil, dia bakal ngelihat yang pertama apa yang mesti dia lakukan. Oh, dia lihat syariat sama akal. Keluarga saya dulu berarti yang penting. Kenapa jangan sampai keluarga saya jadi keluarga peminta-minta? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. 1 juta dia potong 500, dia kasih keluarganya, bisa 500. Kemudian dia jalan lagi, dia lihat lagi, oh ini ada orang, dia nggak minta, dia jualan dagangan, dia lihat harganya sekian, normal, masuk di akal, bukan orang yang gila pengen cari untung. Nah, dia coba bantu, dia kasih, dia beli barangnya dengan harga yang sudah ditetapkan. Habis itu dia tinggal pergi. Jadi dia nggak ngasih begitu aja, paham? Karena dia bisa ngejaga perasaan orang, gitu loh. Terus dia pergi lagi, dia ngeliat lagi ada 2 orang lagi butuh. Yang satu ibu menyusui misalkan, yang satu lagi suaminya butuh makan, berdua nih kelaparan. Sedangkan uangnya dia sisanya cuma bisa beli 1 porsi makanan, dia kasih ke ibu menyusui itu. Itu adil. Jadi dia bisa milah-milih gitu loh perbuatannya, dengan isyarat di bawah petunjuk dari syariat sama akal. Kalau saya kasih si laki kenyang, dia pergi, istri tinggal, kesian. Tapi si ibu ini dia nyusuin anaknya ini semua, dia lihat dulu, oh udah kasih ibunya aja, dia timbang dulu semua ya. Jadi nggak mesti sama dikasih semua, oh kasih 100, kecuali untuk uang jajan aja, atau maksudnya uang main-main. Misal nih ada 10 saudara, di luar kebutuhan mereka kayak biaya sekolah ini semua, 10 saudara yang dikasih uang jajan 5 ribuan semua orang tuanya, itu terserah. Walaupun sebenarnya nggak adil secara syarak, tapi di balik itu kebutuhan mereka masing-masing, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil gitu loh. Nah, kecuali kalau mau dilihat, mau ngajarkan sama anak adil semuanya, contoh kasih si laki misalkan 5.000, si perempuan 2.500-an, atau bagikan ke mereka nanti, ini buat yang laki-laki barang A, buat perempuan barang B. Hasil bisa dipilah-pilih mana yang mesti dia kasih. Jangan sampai dia ngebelikan boneka buat anak laki, pentungan pemain baseball buat perempuan. Itu kan zaman emansipasi wanita, bukan. Tapi bukan begitu cara ngedidik anak laki sama perempuan. Si laki silahkan kalau dia main boneka, tapi jangan dibelikan. Kenapa? Jangan sampai dia ngerasa punya rasa kepemilikan sama boneka. Biar dia pinjam sama adiknya, biar dia pinjam sama kakaknya. Paling nanti mainkan jadi beranteman gitu loh. Allah alam bisawab. Itu yang keempat, itu sifat adil. Macam dosa kita Allah maafkan, segala macam kesalahan kita Allah ganti dosa-dosa kita dengan kebaikan. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW idola kita dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan Allah berkenan mengizinkan kita semua memandang wajah mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.